di sesi game ya. Karena kita akan banyak sekali memberikan banyak hadiah ya. Di sesi game, Kahoot nantinya kita akan berikan tiga orang pemenang, masing-masing kita akan berikan Rp50.000. Baik. Oke, mungkin ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu di acara ini ya. Ini sudah siap Bapak Rizky yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Ah, semuanya. Wah, luar biasa. Baik, Pak Rizky, Ya, apa kabar Pak? Aman ya Pak? Sehat ya Alhamdulillah Pak ya? sehat, Habis aman-aman pengajian sekali. sepertinya. Baik Pak, ini sepertinya para peserta sudah Ya, nggak sabar nih mendapatkan beberapa materi tentang media pembelajaran yang efektif dengan pendekatan design thinking ini seperti apa sih Pak dengan dibantu AI sendiri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Rizky untuk memaparkan informasi dan materi webinar malam hari ini. Silakan Bapak baik, Rizky. terima kasih Mas Arika. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Waalaikumsalam. pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Guru Bapak Ibu semuanya. Makasih untuk dedikasinya, untuk perjuangan yang selama ini dan untuk tetap menjadi guru yang berpihak pada anak. Malam hari ini kita akan belajar bareng, salah satunya tentang bagaimana merancang media pembelajaran dengan design thinking dan dibantu AI. Baik, langsung aja Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Rizky Ramadhani. Bagi teman-teman yang belum kenal, saat ini saya dipercaya sebagai ketua sebuah unit namanya Kampus Pemimpin Merdeka. Nanti per Desember Januari saya akan pindah di unit cerita guru belajar. Jadi akan mengakomodir membuat cerita-cerita guru gitu ya teman-teman semuanya, baik dalam bentuk video, tulisan dan lain sebagainya. Harapannya bisa membantu teman-teman di daerah yang kesulitan dalam membuat mencari ide-ide pembelajaran, saya bisa membantunya teman-teman. Kemudian saat ini saya mendirikan sebuah platform juga namanya Jangan Jadi Guru dan Akademi Guru Influencer. Baik, langsung aja. Sesinya akan lebih banyak interaktif, ngajak teman-teman untuk langsung praktek. Jadi sebelum sebelum ke sini, saya ingin tanya ke teman-teman semuanya, siapa yang malam hari ini mengikuti sesinya pakai HP? Silakan ketik angka 3. Siapa yang mengikuti sesinya pakai laptop? Ketik angka 5. 3 kalau HP, 5 pakai laptop. Saya ingin tahu banyak yang mana. Oke, ada yang 3, ada yang 5. Oke, siap. Oke, baik. Kayaknya banyak yang 3 ya teman-teman semuanya ya. Kalau saya cek banyak yang 3 daripada yang 5. Baik, teman-teman, sebenarnya sesi malam hari ini akan lebih banyak praktek. Alih-alih saya akan banyak teori dan lain sebagainya, sesi malam hari ini banyak langsung praktek. Jadi harapannya bagi teman-teman yang mungkin hari ini nggak bisa pakai laptop, kesusahan dan lain sebagainya, mungkin nanti barangkali nanti ada rekamannya ya teman-teman semuanya bisa ditonton ulang rekaman ini dan bisa dipraktekkan setelahnya gitu teman-teman. Karena kalau nggak praktek langsung akan susah teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang pakai laptop nanti siap-siap akan langsung praktek bagaimana AI bisa membantu kita merancang media pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang udah menuliskan di kolom komentar. Nah, oke, saya akan mulai dari asesmen awal terlebih dahulu. Ketik 5 jika pernah, ketik 8 jika tidak pernah ya. Setelah ini ya, saya akan menyampaikan beberapa pernyataan ya. Belum teman-teman, tenang. Belum. Ketik 5 jika nanti pernah, ketik angka 8 jika tidak pernah dari pernyataan-pernyataan yang akan saya sampaikan setelah ini. Siap-siap ya, jangan ketik dulu ya. Ini teman-teman udah pada ngetik. Belum, weh. Oke, 5 juga pernah, 8 tidak pernah. Oke, pernyataan pertama. Pernah nggak membuat media pembelajaran untuk menyampaikan materi ajar? Pernah nggak? Kalau nggak pernah, nggak apa-apa, teman-teman semuanya. Ya, ketik angka 8 kalau nggak pernah. Oke. Nggak pernah, Pak. Ada always 5 tuh. Ada yang selalu bikin pembelajaran. Oke, ini kebanyakan 5 ya. Ada juga yang 8. Nggak apa-apa. Selama ini saya nggak pakai media bisa-bisa aja kok, Pak. Gitu. Nggak apa-apa, teman-teman semuanya. Jadi,
saya pingin apa namanya teman-teman emang benar-benar jujur selama ini pernah nggak pakai media. Kalau nggak pakai media nggak apa-apa ketik angka 8. Yang pernah pakai media pembelajaran ketik angka 5. Oke, siap. Terima kasih. Apakah suara saya kecil? Tadi ada yang nulis kelas kecil, sorry sorry. Tak kira suara kecil. Oke, Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menuliskan di kolom komentar gitu ya. Baik, saya akan ke pernyataan yang kedua, Bapak Ibu semuanya ya. Saya akan ke pernyataan yang kedua. Pernah nggak Bapak Ibu ngerasa bikin media pembelajarannya tuh lama, tapi kok dipakainya sebentar ya? Effort di tenaganya deh. Kalau pernah mikir kayak gini, ketik angka 5. Jika nggak pernah, nggak kok gampang bikin medianya ketik angka 8, teman-teman. Pernah nggak ngerasa bikin medianya lama, berhari-hari, kemudian harus beli ini, effortnya gede lah, ribet lah, teman-teman semuanya. Tapi ternyata dipakainya paling cuma sebentar gitu ya. Oke, ada yang 8, ada yang 5, tapi kebanyakan angka 5 di sini. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menuliskan di kolom komentar. Sebelum saya lanjutkan deh, ada nggak yang mau cerita tentang pengalamannya ini? Kalau ada silakan bisa raise hand, saya persilakan dulu sebelum saya lanjutkan. Kalau ada ya, monggo bisa raise hand, saya persilakan untuk teman-teman cerita tentang pengalamannya bikin media yang effortnya luar biasa, capek, tapi ternyata dampaknya apa namanya digunakannya sebentar teman-teman semuanya. Oke, baik, saya lanjut aja deh ke pernyataan berikutnya. Pernyataan berikutnya ini, Bapak Ibu semuanya. Media yang dipakai ternyata kurang berdampak pada hasil belajar. Gitu. Silahkan kalau pernah ngerasa kayak gini ketik angka 5, kalau belum pernah ketik angka 8. Enggak kok Pak, media saya ternyata disukai murid-murid dan murid-murid ngerasa apa namanya media saya berdampak kok gitu. Kalau Bapak Ibu pernah ketik angka 5, teman-teman. Kalau belum pernah ketik angka 8. Kalau yang pernah dan mau cerita tentang medianya, silahkan bisa di raise hand. Saya ingin dengar kayak apa sih ceritanya. Ya, teman-teman semuanya silahkan bisa raise hand. Kalau mau cerita tentang apa namanya pengalaman teman-teman dalam merancang media dan ternyata nggak berdampak untuk teman-teman semuanya. Silahkan bisa apa namanya raise hand dan cerita. Kalau ada ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Oke, sambil saya baca di kolom komentar, kebanyakan angka 8 ya. Alhamdulillah media-media yang dibikin berdampak ya teman-teman semuanya ya. Bukan keduanya. Oke, siap. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menuliskan di kolom komentar. Berikutnya, pernyataan berikutnya. Bapak Ibu pernah nggak punya perasaan kayak gini, males memakai media karena terlalu ribet. Jadi selama ini teman-teman nggak pakai media, atau akhirnya setelah ribet pakai media, akhirnya nggak jadi pakai media. Kalau pernah punya pikiran kayak gini, ketik angka 5 deh. Kalau nggak kok ketik angka 8 gitu. Nggak apa-apa teman-teman semuanya. Saya ingin tahu ini asesmen awal terlebih dahulu sebelum saya mulai materinya ya. Ya ada yang 5, ada yang 8. Dulu 5, sekarang 8. Ye, berarti rasa terbantu ya. Oke, kadang-kadang tidak keduanya lihat sikon Pak dan materinya. Yes, oke. Kalau ngajar PAUD enakan pakai media. Yes, benar banget. Karena kadang PAUD butuhnya media-media pembelajaran yang hands on. Kemudian sesuatu yang visible ya, yang terlihat. Biasanya kayak gitu ya, Bu Laila tuh ya. Oke, sip. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Ya, sekitar 1 jam ke depan ya, kita akan membahas ini, teman-teman semuanya. Baik, yang pertama saya akan ada yang cerita. Jadi mungkin teman-teman yang pernah ikut sesi saya pasti mulai dengan cerita ini terlebih dahulu. Jadi dulu saya tuh pernah bikin sebuah media pembelajaran. Ini media yang saya putarkan nanti teman-teman semuanya. Dan pada waktu itu ketika saya posting di media sosial tuh banyak tanggapan yang positif. Pak Rizky medianya keren deh, medianya bagus deh gitu teman-teman semuanya. Saya coba putarkan ya ke teman-teman semua. Ini media yang saya bikin. Bilang belajar gurindam itu susah. Padahal kalau kita tahu caranya, sangatlah mudah. Ayo kita belajar bersama tentang apa itu gurindam. This is a Cinema Beats production. Gurindam itu termasuk puisi lama yang merupakan sastra Melayu lama. Tidak berisi tentang tipu muslihat,
tapi berisi tentang banyak nasihat. Dua baris adalah pembentuknya, baris pertama serta baris kedua. Yang pertama berisi perbuatan, baris kedua akibat perbuatan. Jika pantun bersaja ABAB, maka gurindam bersaja AA. Jika kita udah tahu ilmunya, maka harus praktekkan bersama. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dosa. Apabila banyak gelak dan tawa, itulah tanda hampirkan duka. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak saling sengketa. Oke, itu teman-teman. Jadi saya pernah bikin media itu dan saya publish di media sosial, mendapat sambutan oke di follower-follower saya. Pak, keren banget Pak Rizky ternyata bisa nge-rap ya dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Nah, saya ngerasa, wah ini akan berhasil ketika saya putarkan di kelas, teman-teman. Saya putarkan, saya asik sendiri tuh, kadang-kadang gitu ya, nyanyi lagu rap, saya asik sendiri. Ternyata anak-anak, ih apaan sih Pak Rizky gitu, teman. Bayangin, udah bikin media sampai kelas ih apaan sih Pak Rizky gitu. Saya kan malu ya jadi guru ya, teman-teman semuanya ya. Jadi apa namanya digituin dan beberapa murid juga mungkin nggak relate kalau teman-teman lihat lirik-lirik yang digunakan di lagu ini itu tuh lirik-lirik yang kuno banget gitu ya. Apalagi murid-murid Gen Z gitu ya teman-teman semuanya. Ini apaan sih Pak gitu? Nggak ada kaitannya gitu teman-teman semuanya. Ditambah mungkin lagu rap yang kuno, yang jadul, nadanya kurang gitu ya. Ini akhirnya bikin apa namanya murid-murid tuh kayak enggan belajar teman-teman semuanya. Ini gimana ya caranya bikin gurindam itu diketahui oleh mereka dan mereka tuh paham bahwa ada karya sastra lama yang memang menarik banget ini ketika diaplikasikan. Nah, ini akhirnya saya mikir teman-teman semuanya, apa ya yang salah pada waktu itu teman-teman semuanya. Ternyata yang saya lakukan itu ini teman-teman. Selama ini ketika saya ngerancang media pembelajaran, strategi pembelajaran dan lain sebagainya, tuh selalu apa yang saya inginkan. Pokoknya iki, pokoknya ngene, pokoknya seperti ini gitu teman-teman. Yang guru inginkan. Yo pakai relasi kuasa. Yo karena ini kelas saya ya kamu harus ikut saya gitu. Ini yang saya lakukan seperti itu pada waktu itu teman-teman semuanya. Nah dampaknya tadi itu ngerasa nggak relate, ngerasa nggak relevan, walaupun sudah menyenangkan, walaupun sudah pakai lagu eh, rap dan lain sebagainya. Saya mikir teman-teman, apa yang bisa saya lakukan? Ternyata ketika saya merancang media pembelajaran tersebut, memang ya saya lihat yang lagi rame atau apa namanya yang lagi tren dan lirik-liriknya itu memang nggak pernah saya pikirkan. Saya hanya ngambil liriknya dari buku paket. Bayangin, lirik yang ada di buku paket saya ambil dibikin lagu rap kan nggak relate gitu. Nah akhirnya saya mikir apa ya ternyata yang saya lakukan ketika kita pikirkan kayak gini teman-temannya. Kita bikin media, media itu adalah alat bantu agar murid-murid bisa mudah menangkap materi murid-murid bisa mudah mencapai tujuan pembelajaran. Tapi ternyata ketika media pembelajaran itu kita gunakan dan murid nggak terbantu akan itu, berarti kan medianya nggak berguna ya. Atau medianya perlu diperbaiki ya teman-teman semuanya. Nah ini yang nggak saya lakukan. Ternyata dulu ketika saya merancang media pembelajaran bukan dari kebutuhan murid. Muridnya gen apa, muridnya sukanya apa, tantangan muridnya apa, itu saya nggak mulai dari situ, nggak pernah mikir itu. Kalau saya ibaratkan dokter gitu ya, saya seorang dokter yang ketika ada pasien masuk udah langsung ngasih resep yang menurut saya bagus. Saya nggak lihat dia punya penyakit apa, dia bagaimana dan lain sebagainya. Nggak lihat itu teman-teman. Ini yang apa namanya bikin saya refleksi teman-teman semuanya seperti itu. Nah, yang dibutuhkan murid itu jam kos cepat pulang. Nah, sebenarnya ini perlu kita bedakan antara noise dan voice. Teman-teman mungkin selama ini ketika saya bikin status atau postingan, kita sebagai guru perlu tahu apa yang murid butuhkan. Nah, banyak kan komentar kayak gitu. Murid tuh butuh nggak ada gurunya, butuh ini. Nah, yang disampaikan murid itu namanya noise, teman-teman. Kita perlu bisa membedakan antara noise dan voice. Nah, ini memang PR-nya guru. Bagaimana agar si murid ini muncul voice-nya. Bukan selama ini kan yang keluar noise ya. Nah, ini yang PR kita sih teman-teman semuanya. Memunculkan voice-voice itu sih teman-teman semuanya. Nah, ini apa namanya
yang saya refleksikan adalah selama ini ketika merancang media pembelajaran bukan dari kebutuhan murid, bukan dimulai dari empati terhadap murid. Setelah saya mulai empati, teman-teman, media pembelajarannya sedikit beda kayak gini, teman-teman. Sebentar ya, kayak gini. Coba sambil lihat liriknya ya, teman-teman ya. Barang siapa lupa push rank, bisa tertinggal dan hati pun blank. Jika bermain tank tanpa strategi, turret musuh takkan mudah direbut lagi. Hidup ini bukan cuma game, jangan lupa waktu, jangan lupakan mimpi. Jika bias jadi semangat pagi, Stella bijak tanpa menyakiti. Barang siapa membanding diri, lupa bersyukur sepanjang hari. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jangan lupa bersyukur lagi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jangan lupa bersyukur lagi. Jika selalu ingin jadi viral, pikirkan dampak, jangan asal. Barang siapa hidup untuk validasi, hati lelah takkan temui arti. Fokuskan diri pada yang nyata, bangun mimpi meski jalan berliku. Jika bias jadi semangat pagi, Stella bijak tanpa menyakiti. Barang siapa membanding diri, lupa bersyukur sepanjang hari. Oh, oh, oh. Nah, itu teman-teman. Coba bandingkan dengan lirik tadi gitu ya. Kalau lirik tadi kan mungkin pakai bahasa Melayu lama yang gurindam banget gitu ya. Dan kalau yang ini tadi, kalau teman-teman lihat, ini anak-anak Gen Z banget. Push rank. Tahu nggak push rank, teman-teman? Guru-guru di sini, ayo. Kekinian nggak push rank, tahu nggak? Turret tahu nggak? Kemudian bias. Bias tahu nggak, teman-teman semuanya? Tadi, bias itu kalau teman-teman ngikutin K-pop itu pasti tahu gitu ya. Nah, itu lirik-lirik yang memang ada kaitannya dengan unsur-unsur kekinian, teman-teman. Bayangin, apa? Iya, bias itu idola, bener. Iya, main Mobile Legends. Yes. Nah, bayangin gitu ya, ketika anak diputarkan ini dan ada istilah-istilah yang mendekati anak-anak, ya mungkin anak-anak Gen Alpha sekibidi gitu ya, Sigma gitu ya, teman-teman mungkin tahu ya kalau gen-gen Alpha gitu. Nah, ketika memunculkan hal-hal itu yang mungkin bikin anak relate dulu deh. Kadang ya, anak nggak butuh materi panjang lebar, yang penting kita merebut hatinya dulu, teman-teman. Seketika itu tuh enak banget beneran. Ini pengalaman saya jadi guru. Ketika saya pingin nyampein materi, kalau hatinya mereka belum direbut, mereka belum siap belajar, kita nyampein apapun susah banget gitu. Sesederhana munculin istilah yang dekat dengan mereka, mereka itu ngerasa diperhatiin kok, teman-teman. Bayangin gitu ya, ketika itu dimasukin di media pembelajaran, di pembelajaran teman-teman gitu. Nah, saya pernah, teman-teman, satu kelas itu ada geng pang, geng yang anak-anaknya pang. Ketika saya cerita tentang anak-anak, saya baru dengar lagunya Betrayer yang judulnya Bendera Kuning. Wah, anak-anak langsung, apa Pak, Bendera Kuning, Betrayer, kok Pak Rizky tahu akan itu? Hatinya langsung kena, teman-teman. Setelah itu, pembelajaran setelahnya lebih enak banget. Bahkan sampai 1 semester, 1 tahun, ketika mereka ngerasa bahwa gurunya paham akan mereka, tahu akan mereka, itu lebih enak banget nyampein materi, teman-teman semuanya. Ya, Sprungki, ya benar, Sprungki. Anak saya juga ini Sprungki, sering dengar itu. Nah, ini guru-guru Gen Z, Gen Alpha itu memang perlu paham ya istilah-istilah itu. Nah, ini teman-teman yang memang perlu kita ketahui. Kalau saya biasanya menggunakan ini. Ketika merancang media pembelajaran, dulu saya nggak pernah yang namanya pakai design thinking. Nah, setelah saya paham bahwa hal pertama ketika merancang inovasi, media pembelajaran, strategi pembelajaran atau apapun, hal pertama yang harus dilakukan kalau dalam design thinking itu adalah empati, teman-teman semuanya.
kita ingin melakukan sesuatu harus empati, tahu siapa manusianya, siapa murid yang akan diajar gitu. Kalau teman-teman tahu gitu ya, kayak misalnya produk-produk kayak tadi yang saya sebutkan Mobile Legends dan lain sebagainya, ketika mereka akan mendevelop game, membuat game itu lebih bagus lagi, ya mereka akan empati bagaimana anak-anak atau bagaimana orang-orang menggunakan game ini, pengalaman main gamenya kayak apa, itu yang dilihat. Nah, kita sebagai guru ya jangan kalah gitu ya dengan developer-developer game itu gitu, teman-teman. Nah ini, empati itu perlu dilakukan. Jadi yang pertama, ketika kita akan membuat media pembelajaran, kita perlu tahu siapa sasaran kita, siapa yang akan menggunakan media kita seperti itu. Ini empati dulu, teman-teman. Setelah empati apa? Setelah empati, teman-teman semuanya, dari sini ya, setelah empati, teman-teman perlu ke definisikan ya. Inovasi itu harus menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Anak-anak nggak mau belajar karena ini, anak-anak nggak mau belajar karena itu gitu. Nah ini dari siapa si anaknya, mereka nggak mau belajar karena apa, tujuan yang ingin dituju apa. Dari ini dikaitin nanti nemu ide teman-teman semuanya. Ini akan dapat ide. Nah setelah dapat ide bisa dikembangkan ke prototype atau purwarupa bahasa Indonesianya. Kemudian baru dicoba dan lain sebagainya ini. Tapi mungkin kita akan sampai ke tahap empati, definisikan sampai dapat ide ya. Purwarupa sama uji coba mungkin next time gitu teman-teman semuanya. Nah ini yang akan kita lakukan, kita praktekkan teman-teman semuanya di 1 jam ke depan seperti itu. Jadi ini yang kira-kira bisa teman-teman lakukan terlebih dahulu, melakukan empati, tahu siapa murid yang diajar, tantangan mereka apa, tahu yang diajar kayak apa, tantangannya apa, nanti dikawinkan, dikaitin, nanti jadi idenya kayak apa. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, saya coba hapus terlebih dahulu. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam 1 jam ke depan. Oke. Nah, saya next, sebentar, tadi ini ya. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi, ketika teman-teman akan merancang sebuah media pembelajaran, yang pertama adalah apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dituju? Silahkan teman-teman bisa tuliskan. Cari dulu tujuan apa yang dibikin. Mungkin pilih satu tujuan pembelajaran yang kayaknya susah banget. Jadi, kayak tadi misalnya, saya tuh ngajar misalnya 3 tahun selama ini ketika ngajar gurindam tuh selalu fokusnya sampai buku paket. Gimana sih caranya ngajar gurindam kok susah banget? Akhirnya yang saya lakukan adalah pakai buku paket aja deh. Anak baca gurindam itu apa, saya jelasin di papan tulis karakteristiknya ini loh nak, contoh-contohnya ini loh nak. Silakan kerjakan di LKS di lembar situ. Kalian bikin gurindam, terserah kalian kayak apa gitu. Itu yang saya lakukan selama ini. Dan saya rasa murid-murid memang mau mengikuti pembelajaran saya karena yang ada di buku paket kayak gitu dan ingin dapat nilai. Why kenapa mereka harus belajar gurindam itu nggak pernah dapat teman-teman semuanya. Oke, jadi silahkan pertama cari tujuan pembelajaran yang mungkin selama ini susah banget diajarkan. Kan gunanya media adalah menggunakan alat tools untuk memudahkan guru mencapai tujuan kan. Nah, selama ini yang tujuan pembelajaran susah dicapai itu apa? Silakan ditulis dulu satu, teman-teman. Ya, dicoret kalau yang pakai HP atau yang pakai laptop, cari dulu, kemudian dicoret-coret. Pertama, cari tujuan pembelajaran yang paling susah di mapelnya teman-teman atau di mapel apa. Kalau teman-teman anak guru TK apa pingin ngajarin apa kok susah gitu silakan dituliskan terlebih dahulu. Kayak saya tadi murid memahami dan mengimplementasikan gurindam misalnya itu tujuan pembelajarannya ya. Silakan nanti bisa dituliskan dulu itu sebagai bahannya teman-teman yang pertama itu. Oke. Sudah ya, silakan tuliskan tujuan pembelajaran dulu. Nah, setelah itu, silahkan teman-teman semuanya tulis juga selama ini ketika murid-murid belajar gurindam, apa sih yang menjadi tantangannya? Misalnya kayak saya, murid selama ini nggak pernah paham bagaimana menggunakan gurindam pada kehidupan sehari-hari. Murid hanya tahu karakteristik dan apa gitu tentang gurindam, nggak paham fungsi dan lain sebagainya, misalnya kayak gitu. Atau murid nggak tertarik dengan belajar ini, atau murid kesulitan menghitung, murid apa gitu, tantangannya apa teman-teman ketika mengajarkan tujuan pembelajaran tadi.
Ini sebagai bahan dulu, karena ketika teman-teman punya bahan ini, tiga ini, kedepannya akan mudah sekali teman-teman bikin media pembelajarannya. Oke ya, tujuannya silakan dicari terlebih dahulu, monggo. Kemudian list tantangan apa yang teman-teman sebagai guru hadapi ketika ingin mengajarkan gurindam apa tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya nih, saya guru IPA tentang fotosintesis misalnya tujuan pembelajarannya. Tantangannya ternyata murid selama ini sudah diajarkan dengan cara apapun selalu lupa tentang konsep fotosintesis. Ya misalnya kayak gitu. Murid nggak paham-paham tentang fotosintesis gitu. Misalnya seperti itu teman-teman semuanya. Ya, silakan tuliskan tantangan yang dihadapi murid selama ini untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Gitu ya. Oke. Saya hapus dulu. Nah, berikutnya teman-teman semuanya, nah ini sebagai bahan. Teman-teman sebenarnya ini dikarang dulu aja. Next, tapi kalau bisa teman-teman lakukan asesmen awal terlebih dahulu ya untuk tahu ini. Silakan teman-teman tulis profil murid yang teman-teman hadapi. Kalau teman-teman ngajar 8 kelas ya profil secara keseluruhan aja. Jadi jangan sampai setiap kelas medianya beda-beda. Itu juga effort banget gitu ya. Teman-teman misalnya ngajar kelas kecil, teman-teman ngajar kelas besar, otomatis profil murid secara garis besar. Kebanyakan murid-murid suka sosial media, kebanyakan murid-murid suka ini, kebanyakan murid-murid dari keluarga petani, kebanyakan murid-murid dari keluarga apa, itu silakan bisa dituliskan teman-teman. Profil murid mencakup apa aja? Ya, pertama bisa minat. Ya, ini saya coba tuliskan ya di sini ya. Sorry, sebentar. Saya perkecil terlebih dahulu. Nah, profil murid bisa apa? Minat, ya. Minatnya murid apa? Bisa juga adalah profil keluarga. Dia dari bukan profil latar belakang keluarga, ya, bisa dituliskan. Ini sebagai bahan juga bisa. Latar belakang keluarga bisa juga adalah cara belajar. Cara belajar itu apa? Anak-anak suka diskusi, anak-anak suka ditontonkan video, anak-anak lebih suka ketika observasi langsung, gerak langsung, ketemu apa gitu. Ini tiga hal ini bisa. Minat, latar belakang, cara belajar. Kalau satu aja minat boleh nggak? Boleh banget gitu. Ditulis secara garis besar ya teman-teman semuanya ya. Ini yang apa namanya dituliskan teman-teman nantinya seperti itu gitu ya. Oke, itu kira-kira bahan-bahan yang teman-teman apa namanya bisa tuliskan terlebih dahulu. Oke, nah ini tiga bahan ini teman-teman semuanya sebagai modal awal bikin media pembelajaran nanti ya. Jadi teman-teman sebenarnya udah mulai melakukan empati. Itu tahap pertama. Ini tahap pertama, teman-teman sudah nulis tantangan, murid teman-teman udah tahu profil murid, itu sudah empati. Ya, ini sudah melakukan empati kepada murid. Nah, setelah empati, ini sebagai dasar, jadi ini nggak bisa pakai AI ya. Ini bisa sendiri. Kalau yang profil mungkin bisa ya, pakai quizzes, pakai AI-nya, atau bikin pertanyaan AI-nya dan lain sebagainya lah. Tapi teman-teman tetap perlu menganalisis, teman-teman perlu tahu ya profil murid kayak apa gitu. Walaupun pakai AI nggak tiba-tiba muncul gitu ya teman-teman semuanya ya. Tiga hal ini setidaknya sebagai modal awal. Teman-teman harus punya tujuan, tantangan yang dihadapi murid mencapai tujuan itu sama profil muridnya. Terutama tadi itu ya, minat, latar belakang keluarga sama apa namanya gaya belajar murid teman-teman semuanya. Nah, ini sudah nih Bu Lulu, menarik nih. Peserta didik memahami tentang ketentuan puasa. Oke. Tantangan murid-murid sering tidak bisa membedakan antara syarat wajib dan syarat sah. Oke, menarik nih. Anak-anak lebih suka belajar dengan aktivitas gerak dan visual. Oke, Bu Lulu, terima kasih. Ini sebagai bahan dasar saya nanti membantu Bu Lulu bikin media ya. Oke, kita coba teman-teman semuanya nanti apa yang dituliskan. Teman-teman juga boleh nuliskan di kolom chat atau apa namanya nulis sendiri juga boleh. Nah, Bu Ayu juga udah nih. Bu Ayu, siswa bisa menulis teks bahasa Inggris dengan baik. Oke. Tantangannya siswa kurang-kurang menguasai vokabulari bahasa Inggris. Oke. Profil murid umumnya siswa SD yang di sekolahnya tidak diajarkan dasar-dasar bahasa Inggris. Oke, sip. Bisa juga profil murid ditambahkan kayak misalnya usianya mereka keberapa, teman-teman. Sehingga bisa membantu AI-nya nanti ya untuk menganalisis.
Oke, baik. Terima kasih. Ada dua hal. Teman-teman nanti bisa sambil tuliskan ya, teman-teman yang lainnya. Nggak harus di kolom chat juga, dicoret-coret sendiri juga boleh ya. Oke, thank you. Makasih teman-teman. Kita akan gunakan bahan-bahan itu untuk merancang media pembelajaran setelah ini. Ini ya, tiga hal tadi sebagai dasar, sebagai modal. Nah, ini yang akan kita lakukan. Teman-teman kan sudah ini ya, dapatkan tantangan, peluang tadi ya, minat sama tantangannya tadi. Berikutnya, yang teman-teman akan lakukan adalah dapatin ide. Kita coba ya. Nah, kita pakai generatif AI, namanya ChatGPT, atau Gemini juga boleh kok teman-teman. Saya pakai ChatGPT misalnya ini ya. Saya pakai ChatGPT ini, saya pakai eh, datanya punya Bu Lulu misalnya. Saya copy ya Bu Lulu ya. Oke, misalnya gini. Ya, saya copy. Nah, promnya kayak gini teman-teman. Ini boleh bebas kok sebenarnya, tapi konsepnya bisa sama. Saya guru agama ya. Pendidikan agama Islam dan mengalami kesulitan mengajarkan materi mengajarkan materi ke anak anak. Saya butuh misalnya, saya butuh membuat media pembelajaran yang memudahkan anak belajar. Nah, berikut data-datanya. Misalnya kayak gitu teman-teman, datanya Bu Ayu saya masukkan di sini, tujuan pembelajaran ini. Bu Ayu boleh tahu nggak ini kelas berapa? Bu Ayu, Bu siapa tadi? Sorry, saya kok lupa. Bu Lulu, kelas berapa Bu Lulu? Boleh dituliskan atau di Open Mic juga boleh. SD ya kayaknya ya kalau puasa ya. Oh, kelas 3 SD ya? Oke. Ini bisa tambahin kelas 3 SD. Saya tambahin ya. Kelas 3 SD. Nah, pertama teman-teman, ini kayak gini ya. Saya kopikan aja ke teman-teman. Ini bisa digunakan nanti. Silahkan. Saya guru apa, nanti bisa diganti agama Islamnya. Ya, kesulitan apa dan lain sebagainya. Ini bisa diganti. Silahkan. Ya, nah data-datanya ini yang pertama jangan langsung minta media. Ya, berikan saya misalnya 5 ide media pembelajaran apa yang bisa saya buat, misalnya ya teman-teman ya. Oke, enter. Itu. Minta ide dulu teman-teman kayak tadi yang saya sampaikan di bagian ini ya. Minta ide terlebih dahulu setelah ini. Ini data-datanya kita. Papan permainan, langkah puasa, flashcard bergambar, drama mini, komik interaktif, puzzle ketentuan puasa misalnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat, teman-teman mungkin yang tahu ya, Bu Lulu mungkin yang lebih tahu mana ya yang kira-kira menarik bagi murid ini bisa sambil dibaca. Papan permainan, desain papan permainan seperti ular tangga dengan langkah-langkah puasa. Anak melempar dadu dan untuk maju menjawab pertanyaan seperti apa syarat sah puasa. Wah, ini kayaknya pas banget kalau untuk assessment ya, tapi untuk pembelajaran kurang deh. Misalnya kayak gitu, teman-teman. Oke, di sini ada drama mini. Kalau drama mini ini nggak media gitu misalnya. Ini flashcard bergambar, ilustrasi syarat wajib dan syarat sah puasa. Mencocokkan flashcard, wah ini kok biasa aja misalnya. Ini yang menarik kayaknya komik nih gitu. Ya, misalnya ya nanti teman-teman bisa bisa apa namanya digunakan. Misalnya tertarik itu. Nah, ini teman-teman semuanya setelah dapat ide, kalau ada yang cocok silahkan pilih satu. Kalau nggak ada yang cocok, teman-teman bisa pakai ini ya. Di sini kalau di ChatGPT itu ada yang kayak gini teman-teman. Sorry, apa namanya bukan itu. Nanti teman-teman bisa minta lagi teman-teman semuanya. Bisa di refresh, nanti akan ada jawaban yang lainnya teman-teman semuanya. Tapi karena ini saya udah tertarik dengan komik misalnya gitu ya, saya akan mengembangkan komik itu gitu. Jadi setelah dapat ide, silahkan pilih satu ide ya yang menurut teman-teman bagus yang disarankan oleh AI. Nggak harus 5 kok. Teman-teman di sini misalnya teman-teman minta 10 ide, bisa teman-teman seperti itu. Ya itu yang bisa dilakukan. Setelah itu, setelah mendapatkan ide, silahkan bisa detailkan ide yang dipilih. Teman-teman bisa mendetailkan ide. Ya, misalnya oke, saya ingin, saya, dan kalau bisa
percakapan yang sama ya, jangan percakapannya beda gitu. Kenapa? Karena ini namanya continuous prompt. Apa namanya? Prompt yang berlanjut, teman-teman. Kalau percakapannya beda nanti agak susah gitu. Sehingga jawaban ini tuh bisa kita kembangin terus. Saya tertarik membuat eh, komik interaktif. Nah, ditambahkan misalnya murid-murid suka dengan misalnya anim Jepang misalnya ya Bu ya. Eh, buatlah komik tentang puasa dengan tokoh misalnya anim Jepang. Oke, misalnya kayak gitu teman-teman. Semakin teman-teman punya data tentang murid bisa teman-teman. Ini namanya Akira Hana Sensei Hidayah. Wah, Sensei Hidayah namanya guru bijak. Ramadan Quest, petualangan Akira dan Hana. Wah, itu teman-teman semuanya. Sinopsis cerita, Akira dan Hana adalah teman yang baik yang tinggal di desa Kezonomori. Nah, ini dibikin VO itu juga bisa. Teman-teman misalnya mau bikin VO ya, ini tuh akan ada CapCut ataupun ada banyak banget. Nggak harus komik dalam bentuk gambar ya. Kalau anaknya suka visual atau audio visual itu dibikin ceritanya langsung juga boleh teman-teman semuanya. Misi dimulai. Akira dan Hana pergi ke ruang rahasia Sensei Hidayah, di mana mereka mendapatkan scroll pertama. Apa syarat wajib puasa untuk seorang Muslim? Nah, ini misalnya, ini juga kayak assessment ya, nggak menarik ya. Misalnya kayak gitu ya. Saya merasa, kalau teman-teman ini makanya AI itu jangan telan mentah-mentah gitu ya. Kalau teman-teman lihat jawabannya nggak cocok, dia kasih umpan balik. Saya merasa komik di atas malah seperti assessment. Saya ingin menjadikan komik ini sebagai pemantik belajar murid untuk memahami apa itu puasa misalnya, ya. Revisi misalnya. Nah, saya minta revisi teman-teman. Oke. Ya, PPT-nya nanti dikirim ke panitia ya, nanti di-share panitia Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Direvisi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa yang disampilkan tadi kurang, nanti teman-teman bisa bikin ya teman-teman semuanya. Oke. Akira terlihat bingung di depan rumah, sementara Hana membawa buku cerita. Hana, kenapa semua orang hari ini tidak makan siang, Hana? Karena ini bulan puasa Ramadan, kita belajar tentang puasa. Puasa apa itu? Ayo kita ke rumah Sensei Hidayah, dia pasti tahu. Ini slide 1, teman-teman. Misalnya. Slide 2, Sensei Hidayah sedang menyapu halaman dengan senyum ramah. Sensei, apa sih sebenarnya puasa itu? Gitu. Nah, bayangin ya, anak-anak yang selama ini suka Naruto, suka sesuatu yang berbau Jepang, diajarkan puasa dengan konteksnya mereka. Nah, ini lebih paham teman-teman semuanya. Gitu. Nah, ini kan dapat ide ya teman-teman semuanya. Bisa juga teman-teman bikin gambar sederhana pakai tangan ataupun kalau misalnya teman-teman ada aplikasi namanya DALL-E ya, sebentar ini ada beberapa aplikasi. Ada yang namanya DALL-E itu bisa minta gambar tapi memang satu persatu gitu ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Atau teman-teman misalnya saya kan ini pakai ChatGPT yang Pro ya teman-teman semuanya. Saya misalnya kayak gini ya. eh Buatlah visual halaman 1 dari komik di atas misalnya. Saya minta ya teman-teman semuanya ya. Apakah nanti dibuatkan gambar gitu. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, bisa kayak gitu teman-teman. Ini semakin mudah ya teman-teman semuanya ya, untuk bikin AI. Nah, misalnya wah kok gambarnya apa ini kayak gini ya. Eh, Revisi misalnya gambar hitam putih bergaris misalnya. Seperti komik nah kayak gitu teman-teman semuanya. Nah, karena gambarnya kayak gini. Oke. Kita lihat teman-teman nanti hasilnya seperti apa ya. Nah, misalnya pakai yang kerudungan, nah ini agak susah juga sih.
Ya atau apalah nanti karena ini pelajaran agama ini agak susah sih nyari yang hijab dan lain sebagainya. Atau teman-teman bisa juga ke Canva, teman-teman. Aku coba ini ya, misalnya kayak gini ya, Canva. Kita pakai yang misalnya tadi praktek ya, ini praktek aja. Pakai konten Instagram yang bentuknya kayak gini, ya nanti bisa ditampilin. Misalnya teman-teman tadi kan buta tokoh ya, anak kecil peci misalnya, pakai peci. Kita lihat ada nggak? Nah ini kalau ada misalnya dimasukkan satu ke sini, ya. Ini komik-komik sederhana aja, anak perempuan hijab, misalnya gitu. Dimasukkan aja, ya teman-teman semuanya nanti bisa dimasukkan. Nah dialog komiknya tadi, ya pakai yang tadi dari ChatGPT. Jadi nggak semuanya memang pakai AI ya teman-teman semuanya. Makanya saya tuh di sini membagi ya. Ada yang namanya generatif AI. Generatif AI itu kayak ChatGPT, Gemini. Memang gunanya sesuatu yang berkaitan dengan tulisan untuk diskusi ide, memperdalam, memperjelas ide, mendetailkan aktivitas kayak tadi ya. Nanti aktivitas strategi pembelajaran kayak apa, digunakan pas kapan, digunakan untuk apa seperti itu. Memberikan masukan isi konten, bikin naskah, ya. Naskahnya nanti digunakan untuk video, naskahnya digunakan untuk komik, naskahnya digunakan untuk board game, ya isian-isian board gamenya, kartunya kayak apa itu bisa gitu. Tapi untuk desain dan lain sebagainya sementara teman-teman bisa menggunakan Canva ya ataupun nanti bisa nyari gambar-gambar di AI yang kayak tadi ya ChatGPT yang premium dan lain sebagainya. Nah ini kalau generatif AI memang semua yang berkaitan dengan tulisan itu bisa dibantu. Nah, kalau misalnya ke implementasi bikin medianya, teman-teman semuanya, ini bisa banyak hal. Bisa pakai Suno, ya. Kalau teman-teman mau bikin lagu ya, pakai Suno gitu ya. Misalnya nih, eh, apa Ibu tadi mau ganti pakai lagu misalnya. Saya ingin menggunakan lagu untuk mengenalkan anak, misalnya ya, tentang puasa. Buatlah liriknya misalnya kayak gitu. Saya minta bikin liriknya terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oke, saya kasih tahu teman-teman ya caranya ya. Judulnya Mari Puasa, nada bermuka ada lima. Oke. Nah, tadi tantangannya kan ini ya, coba ini nggak sesuai dengan tantangan apa namanya yang Ibu. Oke, revisi, revisi sesuai data berikut misalnya. Nah, saya pingin minta liriknya tuh nggak terlalu anak kecil banget lah. Nah, ini syarat puasa. Puasa di nama aja masih untuk semua. Nah, oke. Nah, saya minta saya ini copy terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Nah, teman-teman bisa buka Suno. Namanya suno.ai. Gini ya. Ini kalau mau bikin lagu ya, suno.com, sorry. Nah, kemudian teman-teman pakai akunnya teman-teman, saya coba pakai akunnya saya, nanti silakan bisa create, bikin. Liriknya tadi yang dari ChatGPT atau dari Gemini, enter aja. Teman-teman pingin bikin lagu apa? Misalnya kids song, lagu anak, happy, misalnya ya. Nah, ini akan digunakan sebagai pemantik. Syarat puasa, misalnya ya. Oke, saya create. Ini langsung hanya dalam, tadi yang lagu-lagu tadi itu saya bikin pakai AI, teman-teman, pakai ini. Ya, nanti teman-teman bisa praktek sendiri. Oke, ini saya putarkan lagunya. Nih, lagunya nanti. Nah, itu nanti. Puasa di Ramadan wajib untuk semua. Kesehatan balik berakal sempurna. Niat sebelum subuh sahur jangan lupa. Hingga waktu berbuka sabar dan bahagia. Wajib sehat dan balik. Jangan lupa niat itu jadi sahih. Mari kita belajar syarat puasa ini agar puasa kita diridai ilahi. Nah, itu. Kalau kita mau bikin lagu susah dapat nada, pemantiknya bisa pakai AI ini, teman-teman. Jadi nanti tetap yang kita yang nyanyiin sendiri itu juga bisa gitu. Nah, ini, yang bawahnya juga ada nih misalnya. Puasa di Ramadan wajib untuk semua. Yang sehat dan balik berakal sempurna. Nah, kalau misalnya lagunya kurang cocok, ininya diganti lagi, style musiknya akan kayak apa. Itu Suno AI ya. Jadi kayak tadi yang saya sampaikan, generatif AI akan membantu teman-teman bikin lirik, bikin naskah, bikin apapun itu gitu ya. Tapi teman-teman perlu
tetap mengimplementasikannya pakai aplikasi yang lainnya. Canva untuk desain, kemudian CapCut untuk video, Suno untuk lagu, CapCut misalnya, Canva ketika teman-teman bikin board game dan lain sebagainya bisa pakai Canva, bisa seperti itu teman-teman semuanya. Nah ini teman-teman juga bisa menggunakan AI lain untuk implementasi, kayak misalnya teman-teman mau bikin ini pakai Event Lab. Nah, misalnya ini ya, Eleven Labs. Saya coba Eleven, sorry. Nah, Eleven Labs ini teman-teman bisa pakai ini untuk teman-teman bikin voice over, VO teman-teman semuanya. VO yang bagus juga bisa dari situ. Ya, atau apa namanya? Saya pernah belum sih? Saya coba ya. Ini bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia? Atau pakai CapCut juga bisa sih sebenarnya teman-teman semuanya. Pakai CapCut juga bisa teman-teman untuk bikin itu. Ya, ini Eleven Lab juga boleh, CapCut juga bisa. CapCut juga ada voice over-nya teman-teman. Jadi seperti itu ya, bahwa eh, hal apapun yang bisa lewat teks, silahkan bisa pakai generatif AI. Hal apapun yang ingin diimplementasikan, setelah misalnya teksnya jadi, bisa banyak aplikasi Canva. Ini Canva saya belum masukkan malah. Canva itu apalagi sekarang kalau teman-teman belajar Canva itu ada AI-nya ya. Kita mau minta gambar apapun. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman pakai AI, kalau bisa jangan digunakan untuk diperjualbelikan. Kan itu juga karya orang lain kan ya sebenarnya. Mengambil karya orang lain untuk jadi bahan belajarnya AI. Gitu. Kalau saya biasanya gunakan untuk bahan-bahan belajar aja sih. Kalau untuk ke murid nggak apa-apa banget gitu. Gitu. Ini ada beberapa aplikasi teman-teman pakai mengubah teks jadi video juga bisa ya, Pictory.ai. Ini teman-teman bisa misalnya mau bikin video ini tapi memang ya karena AI itu apalagi AI yang susah ya, teks jadi video itu agak susah, kurang memuaskan biasanya kalau saya pribadi. Biasanya saya ngambil gambar sendiri, voice overnya bikinkan AI, itu enak banget. Kalau dulu saya bikin video itu voice over sendiri, rekaman sendiri, bikin naskah sendiri, bahkan bikin satu video itu sampai 3-4 hari. Sekarang tuh mungkin 10 menit tuh bisa teman-teman, semuanya pakai AI. Gitu sih teman-teman semuanya. Untuk pemantik aja gitu ya. Jadi sekali lagi generatif AI itu bisa sangat membantu teman-teman ya untuk apa bikin hal-hal ini tadi, tapi teman-teman juga menggunakan AI yang lainnya untuk implementasi medianya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Setelah ini mungkin kita perkuat dengan sesi tanya jawab gitu ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Arika. Baik, terima kasih Pak Rizky ya. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan dan bertanya secara langsung ya. Dan mungkin dari penjelasan sangat kompleks sekali tadi bicara soal AI dan bagaimana perkembangan teknologinya begitu ya Pak Rizky. Dan sebelum saya buka sesi pertanyaan ini secara langsung, saya sarankan untuk teman-teman bisa open cam dan menggunakan VB. Saya akan pilih yang bisa melakukan open cam ya, nanti akan dipilih. Bukan hanya dipilih untuk bertanya secara langsung oleh panitia, panitia juga menyediakan 2 pertanyaan yang kita izinkan untuk diberikan hadiah, Pak Rizky. Luar biasa. Oke, eh, penanya pertama. Saya akan buka dari kakak-kakak panitia, bisa di list? Baik. Oke, dari kakak panitia memilih Kak Anis. Selamat malam, Kak Anis. Selamat malam Kak Arika, apakah suaraku terdengar? Baik, sudah terdengar jelas Kak Jelas, Kak. Anis. Kalau boleh tahu, Kak Anis berada di wilayah kota mana saat ini, Kak Anis? Untuk saat ini di wilayah Gresik Kak Arika. Oh, berada di wilayah Gresik, di Jawa Timur lebih tepatnya. Kami izinkan untuk bertanya langsung kepada Pak Rizky. Sebelumnya, kita akan distribusikan hadiah. Nantinya kita akan hubungi dari tim panitia ya, Kak Anis. Selamat. Silakan bertanya kepada Pak Rizky. Izin bertanya kepada Kak Rizky, untuk biasanya untuk media pembelajaran itu siswanya cenderung suka interaktif, tetapi terlihat kurang aktif gitu, kurang terlibat aktif dalam media pembelajaran itu cenderung fokus ke medianya, bukan ke isinya. Nah, untuk strateginya bagaimana sih biar para siswanya tuh lebih fokus ke isinya daripada media pembelajarannya dan bagaimana sih untuk mengatasi hal itu? Itu Kak. Oke, terima kasih.
ini pun ketika terima kasih untuk pertanyaannya, saya langsung aja ya Mas, langsung gitu ya. Silakan, silakan Nah, Pak Rizky. saya coba langsung aja. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mendapat ide media dari AI dan lain sebagainya, ini juga bisa diperdalam loh. Misalnya kayak gini ya, eh, bagaimana media tersebut tidak terlalu membuat murid teralihkan, malah fokus ke medianya, agar mereka juga tetap paham konsep misalnya. Buatkan strategi pembelajarannya. Yang namanya media, teman-teman semuanya, nggak pernah berdiri sendiri. Teman-teman perlu tetap bikin strategi pembelajarannya. Langkah-langkah menggunakan medianya kayak apa, memulai menggunakan medianya kayak apa, kalimat pemantiknya kayak apa, itu perlu muncul. Jadi nggak sekedar anak-anak kita mau belajar ini, enggak. Tapi memang ada strateginya ya, sehingga anak-anak nggak fokus medianya. Ini jadi ketika teman-teman minta bantuan ke ini bisa. Ini contohnya kayak gini. Ada pendahuluan. Oke, mulai dengan pertanyaan dulu sebelum menampilkan medianya, eh, di asesmen awal gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau bisa ketika akan menggunakan media, jangan fokus pada medianya. Teman-teman tetap perlu mulai dengan pertanyaan pemantik agar mereka relate bahwa kita mau belajar apa dan kita bikin kesepakatan apa yang perlu kita tuju pada hari ini dan lain sebagainya. Teman-teman, strategi fokus setelah menyanyikan lagu satu kali ajak murid untuk berhenti dan diskusi gitu, jadi nggak chaos gitu ya kelasnya seperti itu. Itu sih Bu, jadi ketika ada media dan mungkin minta bantuan AI, Ibu juga bisa minta kira-kira strategi pembelajaran apa biar mereka tertarik dan apa paham akan konsep. Menurut saya kayak gitu sih Bu, itu yang bisa dilakukan. Itu Bu kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Kita feedback langsung ke Kak Anis. Apakah sudah paham? Kita berikan satu kesempatan untuk melakukan feedback dari informasi Pak Rizky, Kak Anis. Baik, Sudah terima cukup? kasih banyak atas jawabannya Kak Rizky, sangat membantu tentunya. Terima kasih juga atas kesempatannya Kak Baik, Aika. baik. Terima kasih. Sama-sama. Kak Anis, terima kasih banyak. Dan selanjutnya ya, karena dua pertanyaan ini spesial tadi Kak Anis sudah mendapatkan hadiah, dan satunya ini spesial kita juga akan dapatkan hadiah. Jadi ada dua pemenang ya. Kita coba sampaikan kepada tim panitia. Boleh di-share tim panitia. Sekarang mendapatkan hadiah dan silakan untuk bertanya dengan Kak Dinela. Ibu Dinela, apakah hadir di sini dan sudah raise hand? Boleh di spotlight teman-teman panitia. Ya, Selamat malam Kak Dinela. ya, malam. Suara saya terdengar jelas ya dengan Pak Rizky ya. Ya, Baik, makasih. sebelumnya boleh disampaikan terlebih dahulu sebelum bertanya kepada kami, Kak Dinela, nama lengkap dan asal kotanya dari mana, silakan. Perkenalkan, saya Dinela Ladia dari Jakarta. Dari Jakarta, luar biasa sekali. Kami izinkan untuk langsung Kak Dinela untuk bertanya kepada Pak Rizky. Silakan. Izin bertanya, terima kasih atas kesempatannya. Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan AI ini dalam media pembelajaran, khususnya terkait dengan keterbatasan teknologi di wilayah tertentu atau terpelosok gitu? Terima kasih. Oke, Boleh langsung pertanyaan dijawab saja, Pak Rizky. pertanyaannya menarik gitu ya. Kalau saya misalnya di tempat pelosok dan lain sebagainya, kalau masih ada sinyal sangat memungkinkan. Tapi kalau memang nggak ada sinyal, teman-teman bisa memanfaatkan apapun yang ada gitu. AI-nya nggak usah dipakai gitu. Kalau misalnya nggak ada sinyal ya, AI-nya nggak usah dipakai, tapi proses proses desain thinkingnya harus dipakai. Oh, ternyata anak-anak itu berasal dari keluarga petani. Mereka kebanyakan kayak gini, apa ya, media apa ya gitu. Jadi ketika ibu tahu mereka berasal dari keluarga apa, anak-anak murid sukanya apa, itu silakan bisa digunakan. Kalau AI bisa digunakan sekali lagi ketika di tempat ibu sinyalnya oke, kemudian ibu ada apa namanya, bisa Canva, bisa CapCut dan lain sebagainya, itu silahkan bisa digunakan. Kalau teman-teman ngerasa terbatas akan itu, nggak ada sinyal, menurut saya nggak perlu di apa namanya ya, nggak perlu diharuskan memakai media menggunakan AI.
Cukup yang harus adalah menggunakan design thinking tadi itu, empati itu, Ibu. Menurut saya kayak gitu. Oke, baik. Jadi tetap untuk secara basic atau ininya design thinking gitu ya, Pak. Yes, benar. Kita berikan kesempatan untuk Kak Dinela untuk melakukan feedback atau mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan dengan konteks yang sama. Silakan, Kak Dinela. Sudah cukup Sudah jawabannya ya. sangat memuaskan. Terima Baik, kasih. terima Terima kasih kasih. dan selamat sudah mendapatkan hadiah dari tim Telkom Indibis JBN. Kak Dinela nanti akan dijabri oleh tim panitia ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita masih diberikan informasi oleh teman-teman panitia untuk waktunya 10 menit lagi. Hanya saja tidak mendapatkan hadiah, hanya diberikan kesempatan bertanya langsung kepada Pak Rizky. Dua pertanyaan lagi ya. Ini secara random dipilih ada Kak Nur Afifa, Ibu Nur Afifa. Ibu Nur, selamat malam. Terdengar jelas suara saya? Ya, terima kasih. Baik, boleh Ya, dikenalkan terdengar jelas, terlebih Bapak. Ya, dahulu, Ibu. bagaimana dengan suara sudah jelas, nggih? Sudah jelas, Bu. Baik, Ibu boleh dikenalkan dulu Iya, dari saya, mana? iya, iya. Saya Bu Nur Afifah, saya pengajar di Man Sidoarjo. Karena yang dulu itu seminar saya sempat dapat hadiah juga, Oh, Alhamdulillah. Terus kemudian saya mau tanya, iya, saya mau tanya, ini kan media pembelajaran eh, menurut saya kan bagi anak-anak yang memang materinya sudah ada di dalam buku. Nah, bagi saya ini Pak ya, saya ngajar kelas 12. Nah, anak-anak itu kalau sudah kelas 12 itu lebih banyak drill soal. Tetapi saya belum menemukan itu. Belum menemukan media yang pas untuk anak kelas 12 ketika saya mengajarkan soal-soal kepada anak-anak gitu. Sementara ini kan medianya kan misalnya membuat narasi, teks narasi, medianya sudah jelas. Atau mungkin apa membuat apa sastra misalnya kemarin itu media permainan simulasi dalam pembelajaran apresiasi cerpen membuat simulasi. Tapi saya belum menemukan sampai sekarang apa ya media apa yang tepat untuk anak kelas 12 ini ketika dia menghadapi soal-soal ini. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, kalau saya pribadi memang menantang ketika seorang guru hanya fokus ke soal Bu gitu. Makanya ketika kita fokus sama misalnya ujian nasional, kemudian apa gitu, akhirnya pembelajaran yang kita lakukan itu enggak kalau Pak Abdul Mukti itu selalu ngomongnya deep learning, sehingga kita enggak deep learning kalau kita melakukan soal. Tapi kalau misalnya misal pun kita harus melakukan drill soal, kalau saya dulu gitu ya, bisa juga pakai media pembelajaran kok. Anak-anak sekarang kan memang diharuskan untuk berpikir kritis, kemudian bernalar, pakai logika dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa pertanyaannya itu memang nggak sekedar C1 gitu ya, yang hafalan. Pertanyaan-pertanyaannya mungkin pakai HOTS gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mengajak anak untuk menganalisis, pertanyaan-pertanyaan mengajak anak untuk mengevaluasi, mengkaitkan informasi satu dan informasi yang lainnya sehingga apa? Ketika anak ngerjain soal itu bisa sambil kompetensi literasinya mereka meningkat. Nah, contohnya apa misalnya? Ibu bisa minta tolong ChatGPT bikin semacam studi kasus. Nah, dari studi kasus itu, buatlah studi kasus mata pelajaran ini agar anak bisa ini gitu. Bisa. Sehingga nanti anak-anak, nak silakan nak, ibu misalnya di dalam kelas apa namanya, walaupun drill soal jadi menyenangkan. Nah, kita berpura-pura jadi detektif ya. Ini ada kasus yang perlu kita pecahkan. Kira-kira kalau kamu jadi detektif, cara apa yang akan kamu lakukan? Nanti setelah ini antar kelompok presentasi dengan cara yang unik. Kelompok kamu boleh pakai gambar, kelompok kamu boleh pakai apa, kelompok kamu bisa pakai ini. Bisa kayak gitu. Jadi drill soal bisa jadi menyenangkan, drill soal bisa jadi beda sih Bu. Itu mungkin bisa seperti itu Bu. Kalau dari saya kayak gitu. oke. Terima kasih Pak Rizky. Kita izinkan untuk Ibu Nur Afifa untuk feedback dari Ya, jawaban dari Pak Rizky terima untuk kasih. satu kali. Ya, Sudah cukup? terima kasih Pak Rizky membantu sekali. Terima kasih sudah cukup. Baik, baik. Terima kasih sekali eh, para panitia semuanya dan peserta Pak Rizky. Kita ucapkan terima kasih sudah eh, berkolaborasi ya Pak ya. Kita sudah masuk di sesi selanjutnya. Jika memang Pak Rizky masih ada waktu nih Pak, boleh
memantau teman-teman Ya. untuk sesi selanjutnya, yaitu adalah sesi game Kahoot. Nah, panitia juga masih menyediakan beberapa hadiah, terutama tiga yang sudah saya janjikan tadi, teman-teman semuanya. Boleh silakan untuk kunjungi website Kahoot atau bisa langsung scan QR ya di layar sini. Jika menggunakan di domain Kahoot, silakan masukkan PIN yang tertera di situ 9590092. Teman-teman panitia informasikan bahwasannya 5 menit kami izinkan untuk semuanya masuk karena ini tidak ada batasan untuk kota ya. Jadi banyak lebih banyak gitu yang masuk akan lebih baik untuk bermain gamenya. Dan boleh sekarang Kak Eva, Kak GDS, dan Kak Akmal, Kak Dian, boleh kita masih tunggu dalam beberapa waktu ke depan, sekitar 3-5 menit informasi yang kita dapatkan dari teman-teman panitia. Silakan bisa langsung scan QR atau masuk ke domain Kahoot ya, lebih mudah bisa search di Google Kahoot ya. .it kahoot.it ya. Boleh langsung memasukkan untuk kodenya di situ untuk PIN yang tertera 9590092. Kami masih informasikan kepada teman-teman panitia atau Bapak Ibu guru bahwasannya link absensi setelah ini kita akan share. Saya ulang lagi, link absensi setelah game pemenang kita tentukan, kita akan share link absensi untuk distribusi e-sertifikat. Untuk materi kita akan juga share, dan juga untuk recording kita juga akan share melalui channel YouTube ya. Jadi kita upload dulu, kita unggah dulu, kemudian teman-teman semuanya bisa langsung menggunakan atau mempelajari kembali. Monggo dan silakan. Kita masih ada waktu 2 menit lagi. Kita masih tunggu 2 menit lagi, silakan. Kak Ina, Kak Haina, Kak Salma, Miss Mini sudah pada join. Saya informasikan kembali untuk game Add Your Story. Jangan lupa teman-teman, nanti Kak Taufik dari panitia akan share di grup Telegram, channel Telegram, dan grup WhatsApp. Agar teman-teman bisa juga mendapatkan hadiah dari kami, Indibis Telkom Indonesia, dan juga kerjasama dan kolaborasi dengan ACI, Aku Cinta Indonesia. Oke? Waktu kurang 1 menit lagi informasi yang kita terima dari teman-teman panitia. Sudah di-share oleh teman-teman panitia untuk link presensi kehadiran. Jadi link presensi kehadiran kita batasi sampai besok pada pukul 08.00. Data tersebut mohon untuk diperhatikan nama dan gelar, karena itu nanti akan didistribusikan langsung ke grup via DigiDrive ya. Oke, teman-teman panitia, boleh waktu sudah habis, silakan langsung untuk memulai game. Silakan di play. Oke, webinar Guru Jatim Bali Nusra. Pertanyaan yang pertama, mohon untuk fokus. Apa tema webinar kali ini? Teman-teman semuanya, merancang media pelajaran dengan pendekatan design thinking dibantu Google, merancang media pembelajaran pendekatan design thinking, ataukah dibantu AI, ataukah pendekatan gurunya dibantu tetap sama Google. Tinggal pilih dengan poros atau warna yang sudah ditentukan oleh Kahoot. Semakin cepat teman-teman semuanya akan bisa menang. Biru, kita lihat, cek posisi, silakan di berikutnya aja, tidak apa-apa panitia. Rebrian Andi R. Oke, pertanyaan kedua, siapa nama narasumber webinar kali ini? Ada Abdul Rizal, Rizky Ramadhani, Arika Restama, saya, atau Gilar Prasetyo. Wah, ini siapa nih? Ayo. Jadi tidak jauh-jauh dengan materi yang sudah disampaikan atau produk ACI ataupun produk Indibis. Jadi jika memang teman-teman semuanya tadi join dari awal pasti tahu jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat papan skor tetap sama dengan Kak Ray Brian Andi R. Oke, next, tidak apa-apa, selanjutnya
Ikan apa yang paling cerewet? Waduh, ini jokes apa lagi nih? Ikan nila, ikan bawal, ikan gurami, atau ikan lele? Wah, apa nih? Ikan gurami, ikan bawal kah? Atau ikan lele bahkan atau ikan nila? Boleh teman-teman semuanya untuk dipilih. Ya, oke, silakan. Ikan bawal. Ikan bawal. Kok bawal? Oke, masih dengan podium sama atau posisi yang sama ya. Tanggal berapa diperingati Hari Guru Nasional? Ayo, 28 November untuk hari ini, 25 November, 20 November, ataukah 23 November 2024? Silakan dipilih. Pasti paling yang cepat ini akan dipilih sebagai peringkat poin untuk di podium yang pertama. Oke. Boleh dipilih 28, 20, 23, atau 25. 25 November dong jawabannya. Oke. Tetap dengan posisi yang sama ya. Karena yang di atas sabun. Sabun apa yang paling genit? Waduh. Apa nih? Sabun apa yang paling genit? Hi boy, sing Swiss, sunlight. Colek. Aduh. Jokes apa lagi nih teman-teman panitia, selalu ada aja. Sunlight kah, Lifebuoy, sing sui, atau colek dong? Colek dong. Sebenarnya banyak sekali yang benar, tapi paling cepat ya teman-teman atau Bapak Ibu guru semuanya. Kesenian apa yang selalu dilakukan oleh nasabah bank? Tari kecak, tari reok, tari tunai, tari saman. Ayo, monggo silakan dipilih semuanya. Oke. Oke. Oke, kita lihat dari posisi sekarang ini link absensi sudah di-share ya, Kak. Boleh dicek kembali. Yang bukan termasuk fitur pijar sekolah sudah dijelaskan oleh Pak Bilar atau Mas Bilar tadi, absensi kah, raport digital, konten belajar, atau ujian offline. Boleh, silakan dipilih terlebih dahulu karena ini yang paling cepat ya. Ayo, siapa yang paling cepat? Oke. Oke. Silakan kembali. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Malang, Sidoarjo, Surabaya, atau Purwodadi? Monggo silakan. Bisa dipilih, teman-teman. Ini saya juga bingung nih, Surabaya, Purwodadi, Malang, ataukah Sidoarjo, atau bahkan Purwodadi. Oke, Purwodadi. Kita lihat papan skor masih sama, Idris Handayani Bomgyu. Oke, Bomgyu. Apa platform pendidikan digital terpadu yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia? Tadi udah dijelasin lengkap sama Mas Gilar, ayo. Yang awal tadi Pijar Mahir, Pijar Pendidikan, Ruang Guru, ataukah Pijar Sekolah? Boleh dipilih. Semuanya link absensi sudah di-share ya, boleh dicek. Kita akan melakukan pengisian absensi, kita batasi dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk besok ya. Jika memang di luar jam itu sudah kita close, kita nggak bisa distribusikan sertifikatnya. Untuk pertanyaan terakhir, guru yang tak pernah lepas dari ruang dan waktu, guru sejarah, guru matematika, guru olahraga, ataukah guru seni? Oke. Boleh dipilih guru olahraga kah, guru seni, ataukah guru matematika? Silakan teman-teman semuanya atau Bapak Ibu guru semuanya. Oke, guru sejarah. Boleh kita lihat untuk papan skor siapa yang menjadi pemenang untuk malam hari ini dari program Join Insight Indonesia JBN. Boleh di capture teman-teman panitia. Dipastikan untuk para pemenang ini sudah pasti join di channel grup Telegram maupun grup WhatsApp yang sudah kita sediakan. Nantinya ada tim yang akan melakukan direct ataupun japri, ya. Ingat, nanti akan dijapri oleh teman-teman kita atau teman-teman panitia ya. Oke, link absensi boleh di-scroll, nanti di situ ada username digital marketing atau DMO, ya. Boleh di-capture teman-teman semuanya.
eh, segenap teman-teman semuanya kita mohon maaf untuk bisa open cam terlebih dahulu ya mungkin ya. Kita mohon izin panitia, apakah sudah di sesi terakhir ya? Kita akan informasikan kembali sesi terakhir untuk game yang masih kita sediakan untuk hadiah ya. Untuk main game, untuk upload Instagram Story tentang keseruan apa sih yang didapatkan di webinar ini. Dengan template mudah sekali langkah-langkahnya, cukup kunjungi Instagram kita indibits.jbn. Tinggal di situ add your story. Pilih di situ, kemudian langsung untuk bikin story. Apa sih keseruan-keseruan yang ada di situ? Ya, di webinar kali ini boleh aktivitas apa saja, boleh sekreatif mungkin, seunik mungkin, sekeren mungkin. Kita nanti akan pilih sekitar 2 atau 3 pemenang yang nanti akan mendapatkan hadiah ya. Oke, teman-teman semuanya, untuk di akhir sesi acara, berkenan untuk open cam semuanya, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh ya, teman-teman panitia? Pak Rizky, apakah masih hadir? Oke, oke, teman-teman semuanya boleh saat ini open cam ya. Panitia siap untuk capture ya, untuk webinar spesial Hari Guru ke-79 untuk malam hari ini dari Join Insight Indi BCBN. Kamera tidak bisa on. Oh, baik, tidak apa-apa. Oke, teman-teman semuanya boleh gaya the word in your hand ya. Tangan kiri mengangkat tangan 5, kemudian tangan kanan untuk menggenggam di bawahnya. Boleh? Oh, tidak bisa open cam, tidak apa-apa. Sementara ini yang memakai laptop ataupun kamera handphone yang bisa open cam, silakan. Boleh? Tangan kiri dengan mengangkat tangan 5, kemudian tangan kanan menggenggam the word in your hand. Silakan di capture slide yang pertama. Slide yang kedua. Slide ketiga. Oke, terima kasih. Slide keempat. Slide di kami slide kelima. Slide keenam. Kemudian slide ketujuh. Baik. Set ke-8. Baik. Set yang terakhir adalah ke-9. Oke. Terima kasih partisipasinya untuk malam hari ini, Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kita ucapkan selamat Hari Guru. Semoga apa yang mendapatkan materi ini bisa diimplementasikan ya, bagaimana merancang media pembelajarannya dengan maksimal. Tetap basicnya adalah design thinking dan kemudahannya adalah dibantu dengan AI gitu ya. Dan teman-teman semuanya, kami undur diri. Saya pribadi, Arika Dwi Restama, mewakilkan Digital Marketing Operation Telkom Regional 5 Unit Small and Enterprise Telkom Regional 3. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan peluang dan Waalaikumsalam berikan warahmatullahi wabarakatuh. harapan. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Malam, terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Izin les. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya.